Paling tidak seorang muslim itu jati dirinya dilihat dari 10 macam. Ada 10 macam tentang jati diri seorang muslim, 10 poin tentang jati diri seorang muslim. Yang pertama adalah salimul akidah, akidahnya selamat, akidahnya bagus. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci, fitrah, lurus, bersih. Ini asalnya manusia. Orang tua lah yang membentuk anak itu menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Jadi pembentukan karakter akidah itu ditentukan oleh orang tua, sekolah, lingkungan. Jadi banyak orang lahir dalam kondisi muslim, begitu besar komunis, begitu besar liberalis, begitu besar Syiah, dan seterusnya. Jadi orang kehilangan jati diri. Kenapa? Dari kecil nggak diajarkan akidah. Yang kedua, jati diri seorang muslim adalah sahihul ibadah. Ibadahnya lurus, ibadahnya benar, sahihul ibadah. Jadi ibadah dalam konsep Islam itu milik Allah, milik Rasulnya, selesai. Jadi kalau ini sudah dipahami bahwa ibadah itu hak mutlak Allah dan Rasulnya. Yang paling kita ikuti dalam agama ini setelah keimanan adalah ibadah. Ibadah tidak menerima revisi. Ibadah tidak terima modifikasi. Ibadah tidak terima inovasi. Yang ketiga, jati diri seorang muslim adalah matinul khuluq. Akhlaknya itu kokoh. Akhlaknya kokoh. Jadi dia, kepribadian dia, penampilan dia itu kokoh, enggak goyah. Perhatikan nih, kita ini kadang perilaku kita ini disesuaikan dengan kondisi zaman. Banyak sekarang orang ini perilakunya, etikanya itu mulai berubah. Baru jadi RW aja udah kelihatan ingin toleran. Orang kafir Natal dia hadir, kan saya pemimpin. Ya, baru jadi RW, baru jadi RT, udah goyah. Penampilannya syar'i, pakai jenggot, diangkat jadi direksi, cukur jenggotnya. Padahal dia udah jadi di atasan, nggak ada yang berani merintahin dia. Kenapa? Penyesuaian. RT atau RW berubah gayanya, mengatasnamakan toleransi dan seterusnya. Jangan ngajarin umat toleransi. Umat sudah sangat toleransi. Gitu. Ya, ini akhlak yang kokoh. Berani menyatakan muslim, berani menampakkan siar-siar sunnah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, jati diri seorang muslim adalah musaqqaful fikr. Ya, musaqqaful fikr, wawasannya itu luas. Jadi muslim itu wawasannya luas, cara berpikirnya panjang. Kayak sekarang nih, DKM nih. Ini orientasi perjalanan masjid mau kemana? Peran masjid ke depan apa? Visi misinya harus ada, dirancang dari sekarang. Yang kelima, jati diri seorang muslim adalah qawiyul jisim, fisik yang kuat. Nah, maka orang muslim itu fisiknya kuat karena dia siap jihad, siap mengerjakan aktivitas Islam yang butuh tenaga, kayak sholat berjamaah,
kayak haji, kayak umroh. Kalau fisiknya kuat bagus. Dan Nabi mengatakan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah, gagah gitu. Yang keenam, jati diri seorang muslim adalah mujahadatul linafsih, berjuang untuk melawan syahwatnya. Ya, orang muslim wajib menjaga kehormatan dirinya. Jangan makan duit haram, jangan melakukan dosa-dosa besar. Hormati dirinya, mulia. Orang hidup mati tidak berzina, luar biasa. Kita hidup mati tidak makan duit haram, luar biasa. Yang ketujuh, ya, jati diri seorang muslim adalah harisun ala waqti, yaitu disiplin menggunakan waktu. Ya, seorang muslim disiplin menggunakan waktu. Ya, seperti kita nih, waktu-waktu sholat ke masjid, waktu-waktu buat keluarga, waktu-waktu untuk agama. Jadi waktu seorang muslim itu harus di manage. Umur juga di manage. Ya, saya banyak ngajar di perusahaan. Kalau itu perusahaan yang nggak jelas, saya suruh karyawannya keluar. Jangan sampai tua jadi buruh. Kerja cukup 40 tahun. Ya, atau 35. Selebihnya buka usaha sendiri. Kecuali kalau perusahaannya menjanjikan. Umur tuh manfaat. Nanti harus ada target. Usahanya sukses, kaya. Jadi jangan sampai tua susah terus gitu. Karena kalau zaman sekarang kaya itu membantu ibadah, bisa haji, bisa umroh, bisa bangun rumah tahfiz, bisa menghidupkan pengajian. Kayak banyak pengajian di stop. Ustadz, pengajiannya stop dulu. Kenapa Pak? Defisit. Ya. Karena yang ngaji pensiunan semua. Defisit. Kemarin dipanggil lagi, Pak Ustadz, pengajian mulai lagi. Enggak defisit lagi Pak, enggak. Udah ada donaturnya. Gitu. Jadi makanya di sekolah-sekolah diajarkan bagaimana bertahan hidup di dunia usaha. Gitu. Ya mudah-mudahan besok anak keturunan Bapak jadi orang-orang kaya semua. Yang ke-8, jati diri seorang muslim adalah munazzamun fi su'unih, yaitu punya skill dalam segala urusan. Ya, punya skill, terampil, profesional. Jadi kalau dia dapat tanggung jawab, profesional. Ya, dipilih di DKM masjid, profesional. Bagus. Dipilih jadi RT, bagus, amanah, tanggung jawab. Dipilih jadi direksi, bagus, tanggung jawab, amanah. Itu seorang muslim, punya skill dia. Begitu seorang muslim itu harus banyak menghiasi diri dengan berbagai macam cabang pengetahuan. Seorang muslim itu jati diri yang ke-8 adalah dia multi talenta. Bisa apa saja. Terampil apa saja. Profesional. Ya. Kemudian yang ke-9. Qadirun alal kasbi. Kemampuan hidup dengan kemampuan sendiri. Ya, kemampuan hidup mandiri, ya, hidup mandiri. Jadi nggak bergantung kepada yang lain. Bisa mandiri. Apa keahlian dia? Ya, berdagang dan seterusnya. Nah, ini contoh jamaah sekalian. Ya, jadi seorang muslim tidak bergantung kepada orang tuanya, tidak bergantung kepada jamaahnya, tidak bergantung kepada orang lain. Dia mampu menghidupkan dirinya sendiri, mandiri. Kemudian yang terakhir, yang 10, jati diri seorang muslim adalah nafi'un li ghairih,
bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi keberadaan kita harus punya nilai manfaat buat orang lain. Alhamdulillah ada si fulan, jadi keluarga itu terbantu. Jadi posisi kita paling tidak bermanfaat buat keluarga. Banyak orang ngaji tapi nggak bermanfaat buat orang lain, ego. Buat keluarganya saja nggak manfaat. Dan hidup makin dimanfaatkan oleh orang banyak, makin mulia dia. Ya, hidup nih makin dibutuhkan oleh orang banyak, maka makin mulia posisi kedudukan kita. Jadi harus ada dalam diri kita, ini poin yang ke-10, kita punya cita-cita agar kita ini dibutuhkan oleh orang banyak. Dibutuhkan oleh orang banyak. Gitu. Ada kawan dokter. Ada di mana dia cari duit. Di rumah sakit, di kliniknya. Ada di mana dia punya jiwa sosial. Dia bawa obat-obatan ke daerah pelosok, kemudian dia mengadakan pengobatan gratis. Ada di mana dia hidupnya bermanfaat buat orang banyak. Suatu ketika ada seorang pejabat mau pensiun. Kebetulan ngajak saya makan siang. Pak Ustadz, bentar lagi saya pensiun. Mungkin kita nggak ketemu lagi di kantor. Saya ini sarjana ABC, keahlian saya ABC. Kalau Ustadz butuh saya siap mengabdi buat umat, gratis. Oh. Jadi saya lihat, saya pikir banyak di antara bapak-bapak ini dulunya punya background orang-orang yang punya keahlian, punya kehebatan. Nah, satu saat kehebatan itu harus digunakan untuk masyarakat, untuk umat. Saatnya kita mengabdi buat umat, sehingga hidup kita bermanfaat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari 10 poin ini. Dan yang terakhir, hidup kita ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Keberadaan kita itu bisa dirasakan oleh kebaikannya oleh masyarakat di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab.